Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Profit Bareng bersama saya Eko. Dan mohon maaf teman-teman, saya baru sempat upload atau buat konten lagi setelah beberapa bulan yang lalu saya sudah tidak buat konten karena ada beberapa kerjaan di luar trading yang harus saya kerjakan. Dan hari ini saya ingin sharing pada teman-teman atau membagikan sesuatu mengenai rule trading menggunakan 3 moving average ya. Sistem trading menggunakan 3 moving average, dan ini sudah saya backtesting, hasilnya profit aja teman-teman. Jadi bisa dijadikan sebagai trading rule teman-teman bagi yang belum punya ya. Tapi teman-teman boleh juga testing lagi. Oke, kita buka rule tradingnya dulu sebelum kita trading di chart. Nah, rule tradingnya seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah berikan tanda di area SNR signifikan, artinya support and resistance yang signifikan. Teman-teman boleh berikan tanda dulu untuk membantu trading teman-teman. Yang kedua, pastikan tren di sini teman-teman tidak usah pusing karena kita udah dibantu oleh 3 moving average ya. Yang ketiga, teman-teman bisa entry ketika secondary trend terjadi. Jadi ketika tren naik, kita akan berharap ada minor trend atau tren koreksi ke bawah. Dan disitu kita akan mencari momentum entry. Nanti bagaimana momentumnya saya akan ajarkan di chart ya. Yang keempat, saya punya maksimal kompensasi 3 kali ya. Teman-teman dikali 2,5 dari modal awal. Oke teman-teman, sampai sini clear ya trading rule-nya. Kita coba ke chart. Teman-teman bisa screenshot atau apapun itulah ya, silakan. Oke, kita akan cari chart dulu. Euro USD mungkin. Ini OTC karena hari weekend libur ya. Untuk memastikan tren pertama untuk SNR ya, karena di sini SNR signifikan. Contohnya adalah misalkan di sini teman-teman, kita akan tarik garis ini ke atas. Ini adalah area resisten yang signifikan. Kenapa? Karena dia mampu memantulkan harga cukup dalam ya. Di sini juga ada yang signifikan. Di sini ini ada area base ya, area base-nya, dan harga berhasil turun ke bawah. Kita cukup memberikan tanda aja untuk bantuan teman-teman. Sini ada area support juga, base-nya di sini. Support cukup bagus karena dia berhasil memantulkan harga 3 kali di sini. Cukup bagus, jauh harganya. Oke, setelah itu trennya turun atau naiknya teman-teman bisa pastikan dengan menggunakan moving average yang 3 ini. Periodenya teman-teman cek di kolom deskripsi. Oke, jadi kalau candlesticknya berada di bawah ketiga moving average ini, artinya tren turun, kita mencari peluang sell. Begitu sebaliknya, ketika candlestick ini berada di atas 3 moving average, kita akan asumsi untuk mencari entry buy. Semudah itu teman-teman. Ini kan naik nih, kita akan asumsi buy. Ini ketika turun kita akan mencari entry sell. Entry-nya seperti apa? Contoh di sini karena lebih jelas di sini ya, teman-teman. Di sini kita udah fix dulu trennya naik. Oke, artinya kita menunggu secondary trend atau koreksi. Ini kan naik. Ini ada penurunan, ini adalah secondary ya, secondary trend. Dia koreksi, masuk ke dalam area moving average, sangat bagus. Masuk ke area, lalu kita hanya perlu menunggu buyer datang. Artinya ada suatu buyer datang dan mampu close harga. Close harga kalau yang biru ini teman-teman di atas, open price-nya di bawah. Kalau yang merah sebaliknya, open price-nya di atas, close price-nya di bawah. Ini kan biru. Ya, hijau maksud saya teman-teman, yang hijau. Nah, kalau ini mampu close lagi di atas, harga close price-nya di atas moving average. Artinya buyer datang dan kita bisa asumsi untuk melakukan pembelian atau buy 1 menit. Dan di sini kita sudah profit. Ya. Kalau sell sebaliknya, ya, teman-teman, kita akan cari pasarnya untuk memberikan contoh. Nah, di sini tadi kita bisa entry buy nih 1 menit dan profit. Ini kan tren naik, dia masuk ke dalam dan ada buyer yang mampu close price di atas moving average. Yang putih yang terakhir, kita akan entry buy 1 menit dan sini profit. Kita cari lagi. Kita cari trennya yang sudah jadi ya, yang udah confirm ya. Jangan yang baru mau muncul trennya, yang sudah confirm aja kita cari. Ini udah confirm naik, cuman di sini sempat ditembus yang terakhir, pertahanan kita yang terakhir yang ungu ini, moving average ungu. Saya tidak rekomendasi. Tapi kalau kita lihat buyernya mulai datang di sini. Tren utama juga naik ya, ini naik. Ketika buyer mampu close di atas yang moving average terakhir ini yang putih, artinya ada buyer datang, kita bisa berasumsi untuk melakukan pembelian. Tapi lihat kita apakah ada resisten yang cukup dekat. Di sini resisten cukup, cuma tidak terlalu signifikan karena sudah beberapa kali di retesting.
Kita lihat apakah dia mampu break di atas ini. Kalau terjadi rejection, kita lupakan, terlalu banyak rejectnya. Ini confirm trend tapi belum confirm, belum valid karena yang kuning masih ada di atas nih. Seharusnya kalau turun seperti ini confirmnya. Jadi teman-teman cukup menunggu kehadiran seller kalau turun ya, tren turun seperti ini kan buyer masuk nih. Kita nggak bisa langsung entry, kita tunggu seller yang masuk yang mampu close di bawah moving average yang putih ini, yang terakhirnya yang putih. Dan di sini tidak ada, makanya dia terus ke atas. Kita tidak entry. Oke, kita cari lagi. Cari trennya dulu yang sudah terbentuk, karena kita hanya mengikuti tren. Kita kan trader kecil aja teman-teman, kita nggak bisa menggerakkan pasar, jadi kita cari yang sudah jelas trennya. Kita hanya perlu mengikuti tren tersebut ya. Oke, kita cari dulu di binary ataupun di digital. Nah ini trennya sudah valid, tapi kita lihat apakah ada area yang cukup signifikan. Sepertinya kita masih bisa entry, cuman ini udah terlalu jauh. Kita bisa entry buy. Seharusnya ini terlalu jauh masuk ya, takutnya dia koreksi ke sini, ke area sini. Tapi nggak apa-apa, kita punya kompensasi sampai 3 kali. Itu fungsinya kompensasi teman-teman. Kalau teman-teman buru-buru ya sudah nggak apa-apa, karena kita ada kalanya dia tidak balik atau tidak koreksi ya. Jadi kita masih punya 3 kali kompensasi. Kita lakukan buy. Alasannya pertama teman-teman, di sini trennya naik, confirm naik, candlestick berada di atas moving average, ketiga moving average. Dan di sini ada seller yang berusaha masuk nih, berusaha masuk ke moving average ya, ke dalam. Lalu di sini ada buyer datang, mampu meng-close price di atas moving average yang putih. Artinya ada buyer datang tidak terima dengan kehadiran seller, makanya saya asumsi untuk melakukan pembelian. Kita lihat hasilnya. Oke, kita profit teman-teman. Clear ya teman-teman untuk caranya ya. Oke, clear. Kita profit, kita cari lagi pasarnya. Mungkin saya akan berikan contoh sekali lagi ya buat teman-teman biar videonya juga nggak terlalu lama. Teman-teman silahkan testing aja. Ini tren turun. Tadi kita bisa kan entry di sini dan profit nih. Kalau yang seperti ini lupakan ya teman-teman, moving average-nya masih kemana-mana, nggak karuan. Ini sideways kecil ya, lupakan. Ini kan trennya mau jadi nih, jangan langsung entry, nanti aja dulu, tunggu trennya jadi. Contoh ini lagi nih, ini kan tadi masuk, buyer masuk, secondary trend, lalu berhasil di break oleh seller, sell 1 menit dan profit. Cari dulu sampai benar-benar ketemu tren yang bagus, tren yang sudah jadi kita akan ikut. Ini tren udah jadi nih teman-teman, cuman yang kuning udah mulai merangkak di atas moving average yang tebal ini. Jadi masih ada kemungkinan untuk mulai naik di sini. Kalau kita lihat di sebelahnya, apakah ada support? Oh tadi ini mungkin ada news ya, panjang banget. Sini. Cari lagi. Saya akan berikan contoh 1 kali lagi buat teman-teman cara entry-nya. Setelah itu teman-teman boleh coba di room trading teman-teman masing-masing. Oke. Nah ini udah valid naik dan dia berhasil masuk. Ini bisa buy. Sorry, $10 di sini. Oke, masih ada momentum buy. Kenapa? Ini masih ada sedikit buyer yang mampu close, sedikit aja sih di sini di atas moving average. Nggak ada masalah kalaupun ini turun, karena kita punya 2 kali lagi untuk kompen. Oke. Tren sudah valid naiknya di sini. Apalagi resisten yang di sini sudah ditembus, ini ada resisten.
sudah ditembus di break sama candle yang ini. Jadi berasumsi ini adalah secondary dan lanjut ke atas lagi. Sekali lagi kita hanya bisa berasumsi dan kita harus back testing. Kita akan siapkan kompensasi ketika ini loss 26 karena tadi ada $1 ya. Kita akan coba kompensasi. Buy lagi searah teman-teman karena trennya naik. Nah, ketika di kompensasi kedua teman-teman, candle merahnya berhasil ngebreak nanti di bawah ungu, dan teman-teman udah sampai ke kompensasi kedua, maka teman-teman ikutin yang candle ngebreak tadi aja ya. Kita akan kompensasi lawan arah karena pertahanan kita yang terakhir sudah di break gitu teman-teman. Nah, ketika ini kayak gini break, ini artinya momentum untuk naik sudah habis karena dia berhasil ngebreak ya. Kita kompensasinya tinggal 1, maka kita harus ikutin ini. Tapi kalau dia tidak mampu ngebreak di bawah yang ungu, kita masih ada untuk kesempatan untuk melakukan buy ya. Kita akan kompensasi di sebelahnya. Kita lihat apakah dia mampu break atau dia malah ke atas. Kalau ke atas kita tetap buy, kalau tidak dia break di bawah, oke, dia break di bawah kita sell. Sip. Agak telat sedikit tapi nggak ada masalah. Dia berhasil masuk, berarti dia akan mengejar support yang setidaknya support yang di sini. Dia setidaknya mengejar support yang di situ. Kita lihat aja. Ingat teman-teman, rumus trading di sini teman-teman hanya boleh kompensasi 3 kali. Karena untuk menjaga psikologi teman-teman ya, kita mulai dari 0 kalaupun yang ketiga gagal. Oke, clear ya. Dan di sini berhasil ya. Sepertinya kita udah profit dan benar dia menuju ke area resistance become support yang ada di sini. Dia harus menuju situ karena itu adalah resistance terdekat dan akan menjadi support. Dan kita profit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Udah ada 2 kondisi yang saya berikan contoh. Yang pertama tadi adalah kondisi normal, yang kedua adalah kondisi di mana tren mulai berubah dan kita mengikuti berbalik arah di kompensasi ketiga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share, subscribe, like, apapun itu teman-teman. Silahkan gabung ke grup juga di WhatsApp gratis teman-teman, gak ada yang berbayar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.